Episode 61 dengan judul Topeng Darah. Belasan sosok bertopeng bergerak mengincar Liu Yuwen. Tidak membiarkan pemuda itu terus membunuh lebih banyak rekan mereka. Menyaksikan Liu Yuwen mampu menghindari jarum-jarumnya. Kawanan bertopeng itu berniat melakukan serangan dari jarak dekat. Nona So, sebaiknya kita, Liu Gege, biar aku yang hadapi mereka. Liu Yuwen tersedak nafasnya sendiri ketika Sauro tiba-tiba merengsek, maju ke arah belasan lawannya. Puluhan jarum dilepaskan oleh sosok bertopeng itu. Namun Sauro tidak berusaha menghindar. Sebaliknya ia membiarkan jarum-jarum itu mengenai tubuhnya. Jarum-jarum itu kembali terpental sebelum berhasil mengenai kulit Sauro. Gadis itu kemudian menggunakan teknik pukulan dan tendangan untuk menghadapi belasan lawannya. Pukulan Sauro berupa gerakan lembut tetapi mematikan diikuti teknik tendangannya yang memiliki gerakan rumit serta sulit ditebak. Biarpun seorang diri, namun Sauro menunjukkan kemampuannya di sini. Sauro mampu menyibukkan belasan lawannya dengan ilmu tangan kosong yang ia miliki. Teknik ini, bagaimana bisa perempuan ini menggunakan ilmu tangan kosong? Nomor 1 di dunia persilatan, tidak salah lagi. Ini adalah pukulan embun pagi dan tendangan bayangan senja. Hanya satu orang yang bisa menggunakannya. Mungkinkah? Nyatanya belasan sosok bertopeng itu mengetahui jurus yang dipakai Sauro. Teknik pukulan dan tendangan yang mampu menandingi lawannya tanpa memandang jumlah. Hanya saja mereka cukup terkejut bagaimana Sauro bisa menggunakannya. Teknik itu seharusnya hanya dimiliki seseorang saja, yaitu jagoan nomor 1 di dunia persilatan kekaisaran ini. Dengan ilmu tangan kosongnya, Sauro memang tak bisa mengalahkan atau membunuh lawan-lawannya, tetapi setidaknya gadis itu cukup membuat mereka kerepotan. Jarum-jarum yang mereka lepaskan seolah tidak berguna di hadapan Sauro. Mereka berusaha menggunakan belati beracun untuk melukainya, tetapi ada semacam energi pelindung yang terbentuk setiap kali sosok bertopeng itu memberikan serangan. Gadis ini memiliki semacam pusaka pelindung di tubuhnya. Senjata tajam kita tak bisa melukainya, seru seorang dari mereka yang menyadari ada energi pelindung yang menyelimuti Sauro. Menyaksikan Sauro bertarung, Liu Yuwen tentu tidak berdiam diri. Ia mulai mengeluarkan lebih banyak koin sebelum menembakkan ke arah belasan sosok bertopeng tersebut. Tembakan koin Liu Yuwen mampu menghabisi kultivator di ranah alam jiwa dengan mudah, sementara untuk mengalahkan kultivator alam raga, ia harus mengalirkan ji cukup banyak untuk membunuh setiap dari mereka. Dalam waktu singkat, belasan sosok bertopeng itu mulai berjatuhan ke tanah. Usai kening mereka tertembus sebuah koin, Sauro berdecak kagum dalam hatinya setelah melihat Liu Yuwen begitu tepat mengenai sasarannya, padahal bisa saja koin itu mengenai dirinya. Sauro tidak merasa tenang begitu saja meski sosok bertopeng itu berguguran karena ada sosok bertopeng lain yang mulai berdatangan ke arahnya. Aura pembunuh terus bertambah di tubuh Liu Yuwen seiring berjalannya waktu. Dalam penyerangan ini, ia sudah menghabisi banyak kawanan bertopeng itu. Kerjasama Liu Yuwen dan Sauro berhasil mengurangi jumlah kawanan bertopeng itu dan menarik perhatian lawan maupun kawan. Salah satunya adalah sosok bertopeng yang memiliki topeng berwarna merah darah. Sosok tersebut adalah yang memimpin dalam penyerangan ini. Tetua, bukankah anak muda itu cukup berbahaya? Sosok bertopeng bertanya pada topeng darah tersebut sambil melihat pertarungan Liu Yuwen dan Sauro dari jauh. Mereka bisa melihat Liu Yuwen dengan mudah membunuh rekan-rekan mereka dengan sesuatu yang pemuda itu tembakan. Mengurus dua remaja saja kalian tidak becus. Topeng darah itu mengumpat sambil memaki bawahannya. Bawa semua pasukan ke sini. Kita kerahkan dengan kekuatan penuh dan jangan sampai ada dari sekte aliran putih yang lolos. Topeng darah kemudian menoleh pada pertarungan Liu Yuwen. Tangannya mengepal keras. Anak muda itu biar aku yang mengurusnya. Kalian bunuh saja yang lain dan ingat, ketua memerintahkan kita agar tidak ada dari mereka yang mengetahui sekte kita mengambil artefak tersebut. Sosok bertopeng itu mengangguk sebelum meniupkan sebuah peluit dengan kencang sebagai aba-aba pasukan yang di belakang mereka untuk ikut bergerak ke sini. Kawanan bertopeng itu nyatanya membawa pasukan cadangan yang jumlahnya tak kalah banyak dari mereka yang datang di awal. Mereka benar-benar berniat untuk tidak membiarkan satupun orang tersisa di kediaman ini. Sementara di sisi lain, topeng darah sudah bergerak ke arah Liu Yuwen dengan kecepatan yang tinggi. Topeng darah menggertakkan giginya melihat bagaimana Liu Yuwen terus-menerus membunuh anggota yang dibawanya. Topeng darah itu akan kesulitan menjelaskan semua ini pada atasannya jika korban di pihaknya sangat banyak. Liu Yuwen yang sedang sibuk membunuh lawan-lawannya tiba-tiba teralihkan dengan kedatangan topeng darah tersebut.
Topeng darah itu memang tidak menyembunyikan nafsu membunuhnya yang besar pada Liu Yuwen. Kultivator alam nirvana, Liu Yuwen, menyipitkan matanya saat bisa membaca kekuatan topeng darah tersebut. Nona Soul, mundurlah. Dia bukan tandinganmu. Soul Row yang berada di garda depan memang ikut menyadari kedatangan topeng darah tersebut. Meski Soul Row cukup percaya diri pada pertahanan dirinya, namun Soul Row tidak gegabah. Gadis itu mengangguk lalu mundur cukup jauh di belakang Liu Yuwen. Liu Yuwen melepaskan koin itu pada topeng darah tersebut. Sesuai dugaannya, lawannya itu bisa menangkap koinnya dengan mudah. Kau pikir bisa membunuhku dengan senjata seperti ini? Topeng darah mendengus kesal, namun beberapa saat kemudian, wajahnya terkejut ketika menyadari senjata yang ditembakkan Liu Yuwen. Ini, topeng darah kesulitan berkata-kata. Iya, tidak bisa membayangkan yang selama ini membunuh bawahannya hanyalah sebuah koin. Nafas topeng darah memburu, kemarahannya memuncak dan dirinya ingin sekali mencabik-cabik pemuda itu secepat yang dirinya bisa. Dalam waktu singkat, topeng darah mempersempit jarak antara keduanya. Dia mengeluarkan dua bilah pedang pendek yang sudah dilumuri racun mematikan. Menyadari serangan koinnya tidak berguna bagi kultivator alam nirvana, Liu Yuwen mengeluarkan pusaka pedang matahari untuk melawan topeng darah. Topeng darah mengayunkan dua senjatanya pada Liu Yuwen dan mulai menggunakan teknik pedang gandanya untuk menekan pemuda tersebut. Butuh satu goresan untuk topeng darah agar bisa membunuh Liu Yuwen. Racun dalam pedangnya merupakan racun ganas yang bisa menghabisi pemuda itu dengan mudah. Meski membutuhkan satu luka, masalahnya Liu Yuwen cukup cekatan bisa menahan setiap serangan topeng darah. Teknik pedang ganda topeng darah seolah tidak berarti di depan pemuda tersebut. Liu Yuwen mampu menghindari semua serangan yang datang seolah pemuda itu bisa membaca semua teknik pedangnya. Anak muda ini, topeng darah mengumpat. Ia tidak menduga Liu Yuwen memiliki kemampuan yang tinggi dalam ilmu pedang. Tidak hanya topeng darah, tetapi Soro juga ikutan terkejut. Sebelumnya gadis itu berpikir Liu Yuwen adalah pengguna tangan kosong. Sepertinya namun setelah melihat kemampuan pedangnya, sepertinya gadis itu telah salah sangka selama ini. Episode 62 dengan judul Alam Kaisa. Dengan kekuatannya sekarang, Liu Yuwen sekalipun akan kesulitan menghadapi kultivator alam nirvana apalagi sampai membunuhnya. Setidaknya Liu Yuwen harus menggunakan segenap kemampuannya untuk menghabisi topeng darah tersebut. Puluhan jurus beradu, namun tidak ada dari keduanya yang saling unggul. Topeng darah sudah menggunakan seluruh kemampuannya, tetapi tetap tak berhasil menekan Liu Yuwen. Sementara di sisi lain Liu Yuwen juga tidak mencoba menyerang balik lawannya. Setelah bertukar serangan lebih dari 3 menit, nafas topeng darah mulai memburu karena terlalu banyak menggunakan gi. Pada setiap serangannya, topeng darah sedikit keheranan di dalam hatinya. Seharusnya ia tidak mengeluarkan gi sebanyak ini, namun entah kenapa gi di dantiannya berkurang secara signifikan. Kultivator alam raga rata-rata sudah memiliki ratusan benang gi di tubuhnya. Seharusnya mereka bisa bertarung cukup lama. Keheranan topeng darah kemudian terjawab ketika melihat wajah Liu Yuwen yang tersenyum penuh arti. Berbeda dengan dirinya, nafas Liu Yuwen masih stabil dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda kelelahan. Topeng darah menjadi waspada lalu buru-buru mengambil jarak. Ia tidak mengerti, namun firasatnya mengatakan bertarung dengan Liu Yuwen lebih lama akan membahayakan dirinya. Liu Yuwen tentu saja mengetahui apa yang terjadi. Tanpa sepengetahuan topeng darah, pedang matahari terus-menerus menyerap gi topeng darah. Setiap kali kedua senjata mereka berbenturan, pusaka ini benar-benar luar biasa. Tidak hanya bisa menyerap gi lawannya, tetapi gi yang dihisap juga bisa digunakan kembali olehku. Liu Yuwen merasa beruntung menemukan pusaka tersebut. Jumlah gi yang ia gunakan untuk menembakkan koin sebelumnya telah terisi kembali oleh pedang matahari akibat menyerap gi topeng darah, sehingga secara tidak langsung gi yang di dalam tubuh Liu Yuwen belum berkurang sama sekali. Apa yang kau lakukan? Topeng darah menatap tajam Liu Yuwen. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Liu Yuwen tersenyum lebar. Topeng darah menggenggam dua pedangnya lebih erat. Meski ginya telah diserap, namun ia tidak menyadari keadaan tersebut dan lebih menganggap ginya yang terkuras akibat dirinya yang menggunakan jurus pedangnya. Walaupun curiga, topeng darah tidak berpikir ginya diserap oleh Liu Yuwen, atau lebih tepatnya, ia belum pernah mendengar ada pusaka yang bisa menyerap gi lawannya. Salah satu sosok bertopeng tiba-tiba muncul di samping topeng darah, lalu membisikkan sesuatu padanya. Tetua, pasukan cadangan kita sudah bergerak ke sini. Mungkin setengah menit mereka akan sampai, kata sosok bertopeng itu. Topeng darah mengangguk. Ia kemudian tersenyum sinis pada Liu Yuwen.
Anak muda, aku mungkin kesulitan untuk membunuhmu, tetapi aku tidak sendiri. Sebenarnya fakta topeng darah bisa diimbangi oleh Liu Yu. Wen cukup mengejutkan mengingat Liu Yu. Wen terlihat masih berusia muda. Topeng darah belum pernah mendengar kultivator seberbakat ini dalam hidupnya. Seharusnya namanya sudah terdengar di dunia persilatan. Memang terkesan pengecut harus melawan Liu Yu. Wen dengan cara mengeroyok, tetapi dalam ajaran aliran hitam, mereka akan melakukan segala cara termasuk harus melakukan yang memalukan. Liu Yuwen menyipitkan matanya. Ia melihat dari jauh ada ratusan kawanan bertopeng yang lain sedang menuju ke sini. Liu Yuwen mulai mengerti maksud perkataan topeng darah tersebut. Kebetulan aku juga tidak berniat untuk melawanmu. Setidaknya sekarang karena ada sosok yang seharus kau khawatirkan daripada diriku. Liu Yuwen menoleh ke satu arah. Senyumannya semakin lebar. Topeng darah terdiam, begitu juga sosok bertopeng di sampingnya. Keduanya melihat ada seorang pria tua yang sedang menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Pria tua itu yang tak lain adalah kakek Xiao. Dalam waktu hitungan detik, kakek Xiao tiba di samping Soro. Di sisi yang sama ratusan pasukan bertopeng juga sampai di belakang topeng darah. Rur, kau tidak apa-apa? Tanya kakek Xiao pada muridnya tersebut. Guru, murid baik-baik saja tetapi tidak untuk Liu Gege. Dia sedang membutuhkan bantuan kita. Tunjuk Soro pada Liu Yuwen yang berdiri tak jauh di depannya. Kakek Xiao melihat ke arah Liu Yuwen yang sedang menatapnya. Kedatangan kakek Xiao ke sana memang menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Karena aura yang dipancarkan kakek sepuh tersebut tetap di sini. Biar guru yang akan menghadapi mereka. Kakek Xiao kemudian tiba di samping Liu Yuwen dalam sekejap mata. Wen ya, maaf membuatmu menunggu lama. Liu Yuwen mengangguk. Tidak apa kek, aku juga baik-baik saja. Kakek Xiao tersenyum tipis. Ia tidak mengetahui apa yang terjadi, namun melihat Liu Yu Wen memancarkan aura pembunuh di tubuhnya serta bisa bertahan melawan kultivator alam nirvana seorang diri. Kakek Xiao mempunyai gambaran dengan situasi di depannya. Di sisi lain, topeng darah tampak mematung. Meski pasukan cadangannya sudah tiba, tapi ia tak langsung melakukan komando untuk menyerang Liu Yuwen serta kakek Xiao. Perhatian topeng darah tertuju pada kakek Xiao. Pria tua itu terus memancarkan aura hebat di tubuhnya. Akan kuberi kalian 3 detik untuk lari. Jika dalam hitungan terakhir, kalian masih di sini, maka tidak ada dari kalian yang tersisa. Nada suara kakek Xiao terdengar dingin. Topeng darah menelan ludahnya sementara pasukannya menunggu perintah darinya. Tetua, apa kita harus mundur? Sosok bertopeng di sampingnya juga menyadari kakek tua di depan mereka bukan kultivator biasa. Mundur? Apa maksudmu? Dia seorang diri. Kita ratusan. Tidak mungkin kita kalah darinya. Ucap topeng darah meski dalam hatinya terbit rasa ragu. Sosok bertopeng itu mengangguk lalu memberi isyarat pada lainnya untuk mulai bergerak dan menyerang. Liu Yuwen serta kakek Xiao serang di bersama-sama. Bersamaan dengan aba-aba itu, pasukan cadangan dari pihak bertopeng mulai bergerak dan menyerbu Liu Yuwen dan kakek Xiao. Liu Yuwen sudah mengalirkan Gike dalam pedangnya untuk menghadapi mereka semua sementara. Kakek Xiao hanya menggelengkan kepala pelan mendapati tindakan tersebut. Aku bahkan belum berhitung tetapi kalian justru menyerangku. Sulit membedakan antara keberanian dan kebodohan. Kakek Xiao menggelengkan kepalanya pelan. Kakek Xiao menghilang dari pandangan lawannya lalu tiba-tiba muncul di dekat mereka. Dalam satu pukulan, salah satu dari mereka terpental cukup jauh hingga berhenti sampai mengenai tembok. Sosok bertopeng itu seketika langsung berhenti. Bernafas, kakek Xiao menggunakan teknik pukulannya kembali. Ia membunuh pasukan bertopeng itu dalam sekali serangan. Dalam waktu yang singkat, sudah belasan dari mereka terkapar dan tak bernyawa. Pasukan bertopeng sempat melepaskan jarum serta belati beracun untuk melukai kakek Xiao, namun tidak ada dari senjata itu yang cukup kuat untuk menembus kulit kakek tua tersebut. Berbeda dengan Soro, kakek Xiao mengeraskan kulitnya dengan menggunakan elemen logam yang membuat kulitnya keras. Benda tajam atau bahkan pusaka tidak akan bisa menembusnya dengan mudah. Dengan cepat kakek Xiao terus mengurangi jumlah pasukan bertopeng itu secara signifikan. Topeng darah yang semenjak tadi menonton menelan ludahnya melihat kekuatan yang dilepaskan kakek Xiao. Alam Kaisar, topeng darah hampir menjerit. Di atas alam nirvana ada satu ranah lainnya yang jauh lebih kuat, yaitu alam Kaisar. Topeng darah sudah menduga kakek Xiao mempunyai kekuatan yang tinggi, namun tidak menduga dia adalah kultivator alam Kaisar. Episode 63 dengan judul Kuil Racun Abadi. Liu Yuwen tidak berdiam diri ketika kakek Xiao sedang melawan puluhan pasukan bertopeng. Sebagian dari mereka juga bergerak ke arahnya.
Puluhan jarum dilepaskan pada pemuda itu, namun Liu Wen menangkis semuanya dengan pedangnya. Ketika jaraknya dengan lawannya tidak beberapa meter lagi, Liu Wen tersenyum lebar sebelum menggunakan salah satu jurus pedangnya. Ingin mengalahkanku dengan jumlah? Tidak akan semudah itu. Liu Wen mengalirkan di kepusakanya. Teknik pedang raja, gerakan kilat. Liu Wen tidak main-main memasukkan Gi ke dalam pusakanya. Untuk menggunakan jurus tersebut, setidaknya 10% dari jumlah Gi-nya telah berkurang akibat menggunakan teknik pedang terhebatnya. Liu Wen tiba-tiba menghilang dari pandangan musuhnya selama beberapa detik sebelum muncul di belakang mereka dengan pedang yang sudah berlumuran darah. Dalam sekejap mata, 20 pasukan bertopeng di dekatnya kehilangan nyawanya. Setelah kepala mereka terlepas dari tempatnya, Liu Wen menggunakan jurus kedua dari teknik pedang raja, yang memungkinkan dirinya bergerak secepat petir sambil menebaskan pedang ke arah lawan-lawannya. Kultivator alam raga ke bawah tidak bisa mengikuti kecepatan Liu Wen saat tiba-tiba pandangan mereka menjadi gelap. Pasukan bertopeng yang menyaksikan pemuda itu membantai 20 orang, sekaligus terkejut serta memandang Liu Wen dengan penuh ketakutan. Anak ini, mungkin dia sudah terbiasa membunuh banyak orang sampai tidak memiliki keraguan untuk mengambil nyawa. Kakek Xiao yang sedang bertarung juga terkejut. Meski ia tidak melihat secara langsung teknik pedang yang digunakan Liu Wen, namun mengetahui pemuda itu membantai lawannya dalam waktu yang amat singkat. Kakek Xiao sadar Liu Wen bukan orang sembarangan. Liu Wen nyatanya tidak berhenti sampai di sana. Ia bergerak ke arah sosok bertopeng yang lain meski mereka sudah kehilangan semangat bertarung. Yang alirkan pada pedang Liu Wen cukup besar membuat setiap tebasannya tidak hanya membunuh mereka tetapi juga memotong tubuh lawannya menjadi dua. Liu Wen sadar ini termasuk pemborosan Gi, tetapi ia juga tidak perlu khawatir karena pedang matahari terus-menerus memberikan Gi padanya setiap kali ia menghabisi pasukan bertopeng tersebut. Topeng darah yang sadar situasinya tak menguntungkan segera membalikkan tubuhnya dan kabur. Jika dalam penyerangan ini ada kultivator alam kaisar, maka tetap di sini hanya akan mengantarkan nyawanya. Mengikuti topeng darah, para pasukannya yang lain juga ikut berlari. Tidak ada dari mereka yang cukup gila untuk terus bertarung, terutama setelah melihat kemampuan dua monster itu, yaitu Liu Wen dan kakek Xiao. Liu Wen tidak membiarkan mereka begitu saja. Ia terus membunuh musuhnya sebanyak yang dirinya bisa. Ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi membuat Liu Wen mampu menyusul mereka satu persatu. Wen, berhenti. Saat Liu Wen sibuk mengejar pasukan bertopeng tersebut, tiba-tiba kakek Xiao muncul di sampingnya dan memegang pergelangan tangannya. Kita harus menghabisi lebih banyak dari mereka atau mereka akan kembali dan menyerang kota ini lagi. Liu Wen ingin mengejar pasukan bertopeng itu, namun kakek Xiao tetap menahannya. Kakek Xiao mengerut dahi. Ia tidak menduga Liu Wen akan sahaus darah ini. Sekarang kakek Xiao jadi curiga apakah pemuda di depannya berasal dari aliran hitam, karena di aliran hitam sekalipun kultivator sepertinya jarang sekali ditemukan. Terlalu bahaya jika kau mengejarnya sendiri, Wen. Bagaimana jika ada lebih banyaknya pasukan mereka di luar kota? Kakek Xiao menggelengkan kepalanya, tidak mengizinkan pemuda tersebut bergerak lebih jauh. Liu Wen menggigit bibirnya. Ia menyadari perkataan kakek Xiao memang benar, namun ia tidak rela pasukan bertopeng itu kabur begitu saja setelah melakukan penyerangan sebesar ini. Akhirnya Liu Wen mengalah setelah pasukan bertopeng tersebut sudah menjauh, bahkan hampir tidak terlihat. Ditambah ia juga tak bisa meloloskan diri dari kakek Xiao. Kenapa kakek tidak mencoba mengejar mereka, atau setidaknya membunuh pemimpinnya? Liu Wen pikir kakek Xiao akan sependapat dengan dirinya. Sejak awal aku memang tidak berniat membunuh mereka semua. Selain itu, ada prioritas yang harus kulakukan. Kakek Xiao menunjuk banyak kultivator yang terkena jarum beracun. Aku harus mengobati mereka atau semuanya akan terlambat. Liu Wen menghela nafas. Semua yang terkena jarum pasukan bertopeng tersebut memang tidak langsung mati. Mereka hanya mengalami kejang-kejang, serta mulut berbusa, tetapi tetap membutuhkan pertolongan secepatnya. Setidaknya membutuhkan waktu setengah jam untuk orang yang terkena racun jarum tersebut bisa meninggal dunia. Kakek Xiao kemudian menghampiri salah korban yang terkena racun itu. Ia menempelkan tangannya di dada korban sebelum mengalirkan ke badannya. Tiba-tiba korban terkena racun itu tersadar, lalu memuntahkan cairan hitam. Mereka yang memahami ilmu racun memang bisa menyembuhkan atau mengeluarkan racun dengan menggunakan Gi-nya sampai tahap tertentu, namun perlu diketahui bahwa racun tingkat tinggi tetap membutuhkan obat penawar. Racun dalam jarum bertopeng itu merupakan racun dari bunga lotus biru. Meski mematikan, namun bukan racun tingkat tinggi.
Jelas kakek Xiao. Bagaimana kakek mengetahuinya? Liu Yuan kebingungan. Pasukan bertopeng tadi berasal dari sekte kuil racun abadi. Aku pernah melawan mereka beberapa kali dan mengetahui salah satu jenis racun yang digunakan. Kuil racun abadi merupakan sekte aliran hitam yang mendalami seni racun. Mereka tergolong sekte besar yang paling ditakuti di dunia persilatan, terutama pemimpinnya. Liu Yuan mengangguk pelan. Sebenarnya tanpa penjelasan. Sekalipun ia mengetahui jenis racun di jarum tersebut hanya dalam sekali lihat saja. Di kehidupan pertamanya, ia juga mendalami ilmu racun. Liu Yuan tidak menonton saja. Ia mendekati salah satu kultivator yang terkena racun lalu melakukan seperti yang kakek Xiao lakukan. Beberapa detik kemudian, kultivator tersebut memuntahkan cairan racunnya. Anak ini terus-menerus mengejutkanku dengan kemampuannya. Sebenarnya dari mana anak ini berasal? Batin kakek Xiao yang terguncang. Jiwanya melihat Liu Yuan mampu menyembuhkan kultivator tersebut. Kakek Xiao mengetahui bagaimana lamanya ia mempelajari penyembuhan racun dengan pengendalian Qi dan setahunnya. Yang paling berbakat saja membutuhkan waktu sampai belasan tahun agar bisa menguasainya. Melihat Liu Yuan dapat mengeluarkan racun dari tubuh korban dengan mudah membuat kakek Xiao semakin bertanya-tanya pada sosok pemuda tersebut. Semakin dipikirkan semakin bingung jadinya. Kakek Xiao tidak mempunyai waktu untuk memikirkan itu sekarang. Ia harus segera bergegas mengeluarkan racun dari para kultivator serta orang-orang yang ada di kediaman ini. Pasukan bertopeng itu memang menyerang siapa saja tanpa memandang gender, status, atau kekuatan. Selama mereka berada di sekitaran kediaman bangsawan tersebut, mereka akan tetap menyerangnya. Jika tidak dibantu Liu Yuan, mungkin kakek Xiao akan terlambat menyembuhkan semuanya. Dalam waktu kurang dari 30 menit, keduanya berhasil mengeluarkan racun dari korban pasukan bertopeng tersebut. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.